Tema 1, subtema 2, kelas 3, tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pelajaran tematik dengan melafazkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat semua. Amin Allahumma amin. Baik, insyaallah Ustazah akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan adalah proses perubahan jasmani yang terjadi sampai mencapai kematangan fisik yang bersifat kuantitatif yang dialami oleh individu yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan perkembangan adalah perubahan individu yang lebih ke arah rohaniah yang menjadi unik untuk setiap individu. Karena perkembangan individu berbeda, perkembangan juga memiliki pola-pola tersendiri yang khas yang hanya bisa diamati tanpa bisa diatur. Tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia: yang pertama bayi, kedua balita. Balita ini adalah bayi di bawah 5 tahun atau 0 sampai 5 tahun. 3. Anak-anak usianya 6 sampai 10 tahun. 4. Masa remaja 11 sampai 18 tahun. 5. Masa dewasa usia 19 sampai 40 tahun. 6 adalah manula, manusia lanjut usia 50 tahun ke atas. Bayi, Masya Allah ya, lucu ya. Bayi lahir setelah berada dalam kandungan ibunya selama kurang lebih 9 bulan. Bayi belum dapat berbicara dan berjalan. Bayi memerlukan air susu ibu atau ASI sebagai sumber utama. Yang kedua, balita bawah 5 tahun. Usianya bawah 5 tahun, 0 sampai 5 tahun. Tuh. Masa balita adalah tahap pertumbuhan anak pada rentang usia 2 sampai 5 tahun. Pada usia 2 tahun, biasanya balita sudah bisa berjalan, berlari, dan melompat sendiri. Mereka biasanya manja dan keras kepala sehingga memerlukan perhatian khusus dari orang tuanya. Ini sudah anak-anak alami. Dari bayi sudah balita ya. Ketiga, ciri-ciri masa balita sebagai berikut. Perkembangan fisik sangat pesat. Perkembangan motorik seperti tengkurap, merangkap, berjalan, kemudian berlari. Perkembangan komunikasi seperti tertawa, berteriak, mengucap satu kata, kemudian berbicara. Perkembangan kemudian seperti bertepuk tangan, meminta minum dari gelas, dan memakai baju sendiri. Jadi kalau masih ada anak-anak yang masih dipakai bajunya, itu di bawah balita, berarti masih bayi ya. Nah, yang masih dipakaikan bajunya, silakan mulai hari ini pakai baju sendiri. 3. Anak-anak ini usianya 6 sampai 10 tahun, seperti kalian saat ini. Ini seperti Nusa dan Rara. Masa anak-anak berada di antara masa balita dan remaja. Pada tahap ini, seorang anak mulai lancar membaca dan menulis. Mereka mulai aktif dalam berdiskusi dengan teman-temannya. Pada tahap ini, gigi susu akan tanggal dan diganti dengan gigi permanen. Ciri-ciri masa anak-anak sebagai berikut. 1. Mulai berpikir untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. 2. Rasa ingin tahu sangat besar. 3. Keinginan untuk sesuatu sangat besar. 4.
mengenal baik dan buruk. 5. Emosi masih berubah-ubah. Ini adalah masa kalian, kondisi kalian saat ini adalah seperti ini. 4. Masa remaja, usia 11 sampai 18 tahun. Pada masa remaja, seorang mengalami masa pubertas, yaitu masa ketika tubuh seseorang mengalami perubahan dari anak-anak menjadi orang dewasa. Tubuh remaja mengalami perubahan. Misal, suara remaja laki-laki mulai membesar dan remaja perempuan mengalami menstruasi. 4. Masa dewasa, pertumbuhan tulang dan otot berhenti sehingga orang dewasa tidak bertambah tinggi. Jadi di masa remaja inilah anak-anak atau kita tumbuh. Ketika dewasa, semuanya tidak bertambah tinggi. 5. Manula atau singkatan dari manusia lanjut usia 50 tahun ke atas. Masya Allah ya, gambar kakek-kakek, nenek-nenek yang sedang berdiskusi. Masa lansia atau lanjut usia adalah masa perkembangan terakhir manusia. Pada masa ini, kemampuan tubuh seseorang mulai berkembang karena adanya penurunan kerja sel-sel tubuh. Tulang dan otot mulai melemah, kulit mulai keriput, dan rambut mulai beruban. Wanita lanjut usia mengalami menopause. Apa itu menopause? Yaitu berhentinya siklus menstruasi. Ciri-ciri manula sebagai berikut. Menurunnya fungsi organ-organ tubuh, misal berkurangnya pendengaran, gerakan menjadi lambat karena persendian kaku dan tulang keropos, tubuh cepat letih, dan daya tahan tubuh terhadap penyakit menurun. Pada wanita mengalami menopause, tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia ini ditandai dengan berhentinya haid karena organ reproduksi tidak mampu menghasilkan ovum yang matang. Jadi ini manula ini sama dengan yang masih punya nenek, seperti nenek kita ya, yang masih ada neneknya, bersyukur dan hormati neneknya dan harus sabar dengan nenek, karena dari keterangan ini bahwa ketika orang manula itu pendengarannya sudah berkurang, penglihatannya sudah berkurang ya. Jadi harus bersabar, tidak boleh melawan dengan nenek, apalagi dengan orang tua. Ini latihan, silakan kalian tulis di kertas double folio, tulis dengan rapi. Soalnya cuma 3 ya. Silakan kalian isi. Selamat mengerjakan. Hati-hati dalam menjawab soal. Itu saja, semoga bermanfaat. Kebenaran hanya milik Allah. Ketika ada kesalahan itu datang dari ustazah sendiri. Afwan minkum. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.